Oh gitu. Berarti kalau misalnya nggak dapat agar, nggak makan, terus kalau nggak ada nasi juga nggak makan. Terus gimana dong, Mak? Sekarang kita minum air saja itu. Minum air aja. Cucunya juga. Nasi aja. Iya. Nasi putih. Nggak pakai apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Jadi kalau misalnya nggak dapat agar, nggak makan, terus kalau nggak ada nasi juga nggak makan. Terus gimana dong, Mak? Sekarang kita minum air saja itu. Minum air aja. Cucunya juga. Tapi tetap kuat untuk nyari agarnya kalau nggak makan. Iya. Jadi ini sedih karena Assalamualaikum insan muda. Jadi kita sekarang menuju pendistribusian titik kedua, yaitu di Pulau Kera. Jadi insya Allah kita akan menyeberang selama 30 menit ke depan. Let's go. jadi waktu sampai sana pun masyarakat di sana sudah menunggu sapinya datang. Jadi mereka ikut dalam turunan sapi dari kapal ke daratan. Nah itu juga dibantu sama beberapa volunteer Dompet Duafa yang cabang NTT. Jadi pulau kecil itu sudah dikelilingi rumah yang seadanya, tetapi mereka masya Allahnya punya satu musola khusus beribadah karena emang di sana mayoritasnya Muslim. Dan mata pencarian masyarakat di sana itu sebagian besar adalah nelayan dan petani rumput laut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan menariknya lagi adalah saya menemukan salah satu penerima manfaat. Jadi beliau ini sebagai pendatang pertama di Pulau Kera tersebut. Iya, sebenarnya begitu. Yang pertama kita datang di sini cuma kita dua orang dengan dua ada mancing. Mancing senam di sini baru kita bikin pondok kecil saja. Lebih kecil dari Iya, ini? lebih macam ke ini sudah. Segini aja? Iya. Ya, lama-lama orang dari Sulamu datang. Bikin rumah di sini sudah pondok kecil, airnya sampai sekarang. Sebanyak. Dan nggak tahu kenapa sampai depan rumah Bapak Kader ini aku ngerasa ada yang menggerakkan hatiku gitu. Tapi mereka harus survive di pulau yang sangat terbatas itu, dari listriknya, airnya, makanannya. Terus mereka yang harus tetap kerja sendiri. Mereka cerita kalau untuk nyuci mereka ada sumur. Terus mereka bilang ada sumurnya deket di belakang rumah. Ternyata setelah aku ikut nggak deket, bener-bener yang harus jalan dulu masuk hutan. Terus sumurnya pun ternyata ngambil airnya harus pakai gerobak. Aku nggak kebayang gimana rasanya seorang bapak tua yang harus mengambil air dulu. Sembari ngobrol mama tiba-tiba nangis. Terus saya tanya, mama kenapa nangis? Itu posisinya saya menuju dapur karena mama bilang kalau mama sedih, buat makan aja susah. Tadi pagi cuma makan bubur, terus kadang nggak makan, terus kadang minum aja. Terus yang bikin saya ikut nangis tuh apa ya, ngelihat orang tua yang harusnya di umur segitu tapi mereka harus tetap survive sendiri di sana untuk memenuhi kebutuhan di sana gitu. Terus dengan tangannya bengkak-bengkak karena rumput lautnya dekat karang. Jadi menurut aku Pulau Kera ini udah menjadi tempat yang paling tepat untuk pendistribusian daging kurban pada programnya Dompet Duafa ini, karena pemberi manfaat di sana pun tepat sasaran gitu. Jadi Bapak Kader ini cerita juga waktu saya ikut beliau melihat proses pengeringan agar, ada sampan udah di pesisir. Terus beliau cerita kalau itu punya seorang wanita yang hidup sebatang kara tapi harus berjuang untuk hidupnya sendiri gitu. Terima kasih atas bantuan hewan kurban untuk penduduk Pulau Kera. Alhamdulillah berkat saudara kami bisa merasakan pada tahun ini lagi.
bermanfaat. Moga Allah Subhanahu wa taala memberi berkat dan hidayahnya. Terima kasih untuk para donatur yang sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada Dompet Duafa, karena saya benar-benar menyaksikan langsung gitu bagaimana proses dari pemilihan hewan kurbannya, pemotongannya, hingga pendistribusiannya, penerima manfaatnya juga tepat sasaran. Jadi harapan saya semoga program ini tetap berlangsung, karena saya yakin masih banyak pelosok-pelosok di negeri ini yang sangat membutuhkan. Dan untuk para donatur, semoga selalu dalam jalan kebaikan karena kurbanmu menjadi manfaat.